Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Riri Dwi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri lagi, di mana hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ibu Ari Budiawan. Beliau adalah guru geografi di SMA Surya Wisata Kediri. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang Bu Riri. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, kabar saya luar biasa Bu Riri. Bu Riri, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kabar saya baik Bapak. Nah, begini Bapak, untuk hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi, di mana nantinya saya akan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Adapun tujuannya adalah agar saya dapat mengetahui dan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di kelas, sehingga sebagai langkah awal Bapak nanti sebelum proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Jadi saya mengharapkan sekali dengan adanya percakapan praobservasi ini, Bapak nantinya akan bisa melakukan proses pembelajaran di kelas dengan lebih percaya diri dan lebih baik lagi. Begitu Bapak? Ya. Baik, dalam percakapan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin capai saat proses pembelajaran nanti? Ya, adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning itu diharapkan murid dapat mendeskripsikan letak astronomis, geologis, dan geografis daripada Indonesia. Itu tujuan yang kedua, yaitu murid itu dapat mengidentifikasi pengaruh daripada letak astronomis, geologis, dan geografis terhadap Indonesia. Seperti itu tujuan pembelajarannya. Ya, baik. Jadi seperti itu ya Pak ya, tujuan yang Bapak capai pada saat proses pembelajaran nanti. Baik, saya lanjutkan Pak. Tujuan yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu bagaimana areal pengembangan kompetensi yang akan Bapak kembangkan saat proses pembelajaran di kelas nanti. Ya. Jadi area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada dua Bu Lilin. Ya, yang pertama yaitu area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua adalah area pengembangan keterampilan. Nah, untuk area pengembangan pengetahuan itu nanti siswa itu dapat atau mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi pengaruh daripada letak astronomis, geologis, dan geografis terhadap Indonesia. Nah, untuk area keterampilannya itu nanti murid itu diharapkan mampu menyajikan secara kritis mengenai pengaruh letak astronomis, geologis, dan geografis terhadap Indonesia melalui bentuk tulisan, peta, dan juga bentuk media lainnya. Seperti itu, Bu Lilin. Oh, jadi area pengembangan kompetensi yang akan Bapak laksanakan nantinya itu ada dua Pak ya, yaitu dari segi pengetahuan dan juga dari segi keterampilannya. Dimana dari segi pengetahuan tadi itu Bapak mengharapkan siswa dapat mampu mengidentifikasi dan mengenali daripada letak geologis, geografi, dan juga astronomis dari Indonesia tersebut. Sedangkan dari area pengembangan keterampilannya, siswa diharapkan mampu menyajikan secara kritis letak geografis Indonesia berdasarkan bentuk tulisan, peta, dan media lainnya. Seperti itu Pak ya? Ya. Baik Bapak, saya juga ingin mendengarkan penjelasan Bapak lebih lanjut lagi bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas, baik itu dari segi strateginya, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, dan modelnya apa. Mungkin bisa Bapak jelaskan? Ya. Jadi pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang saya gunakan itu adalah pendekatan saintifik. Dari situ model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah model pembelajaran PBL atau problem based learning. Nah, setelah itu metode pembelajaran yang saya gunakan itu yang pertama pastilah kita menggunakan ceramah. Terus itu
diselingi dengan tanya jawab. Nah, terus itu dilakukan diskusi ya di dalam kelompok, dan pada saat diskusi kelompok itu saya akan memberikan LKPD kepada murid itu untuk mendiskusikan dari masalah yang akan disajikan di dalam LKPD tersebut. Nah, di dalam pembagian kelompok itu saya membagi kelompok itu ada suatu keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selain itu saya juga membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajar daripada masing-masing murid. Seperti itu. Oke, berarti bisa saya ulangi kembali Pak ya, yaitu pendekatan pembelajaran yang akan Bapak gunakan yaitu saintifik, kemudian model pembelajarannya PBL atau problem based learning dengan menggunakan metode ceramah, kemudian ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan dengan menggunakan LKPD, lembar kerja siswa dengan adanya sesuai dengan kelompok dengan gaya belajar siswa. Seperti itu Pak ya. Oke, baik Bapak, saya ingin bertanya kembali nih Pak, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat proses pembelajaran nanti? Ya, adapun media pembelajaran yang akan saya gunakan itu yang paling utama itu adalah PowerPoint. Jadi saya menggunakan aplikasi tanpa untuk PowerPoint-nya. Nah, tujuannya agar murid itu lebih menarik ya, atau siswa itu lebih termotivasi dengan belajar. Nah, selain itu saya juga menggunakan alat dan bahan yang lain, misalnya laptop sebagai pendukung ya. Terus itu ada proyektor, terus itu ada speaker. Nah, selain itu alat penunjang lainnya itu ada berupa spidol dan juga berupa papan tulis dan juga berupa peta. Ya, seperti itu Bu Dini. Baik, berarti Bapak nanti akan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint ya Pak ya. Kemudian alat dan bahan yang akan digunakan itu ada komputer sebagai alat bahan penunjang proses pembelajaran, kemudian ada LCD juga, ada spidol, papan tulis, kemudian LKPD tadi Pak ya, kalau tidak salah. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira proses pembelajarannya yang akan Bapak laksanakan nantinya itu dilaksanakan kapan Pak? Ya, saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Kamis, ya tanggal 1 Agustus 2024 pada kelas 11B fase F. Ya. Oke, berarti nanti Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran itu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 itu di kelas 11B Pak ya. Ya, dimana kita tahu kelas 11 itu kan adalah fase F. Ya, nanti saya akan ikut masuk ke kelas saat Bapak melaksanakan proses pembelajaran untuk melihat kemudian mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran tersebut. Kemudian nanti setelah Bapak selesai proses pembelajarannya, kita akan melakukan percakapan kembali Bapak. Jadi mana nama kegiatannya adalah pasca observasi ya Pak ya. Nanti percakapan pasca observasi ini kita akan didampingi langsung oleh pengajar praktek. Nah, pertanyaan terakhir Bapak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pra observasi ini, kira-kira gambaran apa yang sudah Bapak dapatkan dari diskusi kita kali ini? Ya. Jadi gambaran yang sudah saya dapatkan dari diskusi ini, yang pertama saya mendapat gambaran mengenai model pembelajaran yang akan saya gunakan. Selanjutnya saya juga memperoleh suatu gambaran mengenai media dan alat dan bahan yang pada nantinya yang akan saya gunakan ya di dalam pembelajaran. Nah, jadi intinya percakapan ini sangat bermanfaat bagi saya. Jadi saya itu dapat memperoleh suatu gambaran pembelajaran yang akan pada nantinya saya lakukan. Seperti itu Bu Dewi. Ya, terima kasih Pak Arif atas waktunya hari ini sudah mau meluangkan sedikit waktunya dari kesibukannya Bapak Arif lakukan di sekolah untuk berbincang-bincang, berdiskusi dalam kegiatan pra observasi ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan Pak Arif lakukan nantinya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Ya baik, terima kasih Bu Dewi. Ya. Terima kasih.
Nah, itulah percakapan praobservasi yang kita lakukan pada hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan menyambung pada kegiatan pasca observasi. Ada satu orang dari sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, sudah? Ya, selamat pagi anak-anak ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajaran, Pak akan melakukan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Apa yang tidak hadir? Hadir. Ya, Aditya sama? Kayu. Oke. Berarti ada 2 orang ya? Ya. Nah, sebelum Pak mulai pembelajaran, ya silakan dulu kita cek kesiapannya. Yang sudah siap belajar atau tidak? Ya, silakan pakaiannya dirapikan dulu yang belum rapi. Pakaiannya, sudah rapi? Ya. Ya, silakan yang sudah rapi, silakan. Nah, sudah? Nah, sekarang bukunya apakah sudah dibawa? Tulis ada? Tulis? Ya, bagus. Berarti kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari kita lakukan perenggangan terlebih dahulu. Ya, kita lakukan deskriptif, ya. Deskriptif. Oke, peminta Martin. Ya. Ya, sini Martin, depan. Ya, Martin. Ya, yang lain berdiri kembali. Ya, Martin, bebas. Tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5. Nah, coba tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Ada izin ya namanya. Oke, silakan konsentrasi. Lihat teman di sebelahnya. Dan oke, kita mulai. Ya. Ya, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, silakan buka bukunya. Dibuka bukunya. Nah, ini materi kita di semester 1 kelas 11. Jadi mengenai posisi strategis Indonesia. Ada yang tidak tahu Indonesia? Tahu kan? Ya, itulah negara kita tercinta. Indonesia adalah negara kita tercinta. Yang mana Indonesia? Ya, itu Indonesia ya. Itu yang warna merah. Kenapa warna merah? Karena bendera kita kan merah putih ya. Ya. Oke, ya. Nah, sekarang Indonesia. Nah, ini Indonesia ya. Semuanya di Indonesia. Apa yang diketahui
tentang Indonesia. Ya, tahan. Nah, oke, siapa yang mau katakan? Ya, ini di sini. Berdiri ya, dari lihat. Indonesia adalah negara. Negara apa di situ? Asia Tenggara. Ya, salah satu negara di Asia Tenggara. Ya, betul di sini. Ada lagi? Ya, ini tingkat. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis. Ya, Indonesia itu letaknya strategis. Ya, oke, bagus Pak. Nah, ini kena coba. Jam pelajaran kapitnya Ya, beri klip. Ya, oke. Ada lagi? Ada. Ya, Indonesia mempunyai 3 zona waktu. ya 3 zona waktu apa saja? Wit, Wita, Wit. Ya, sudah ya. Sampaikan di. Oh, lagi. Ada lagi. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak pulau. Ya, banyak pulau. Ya, jadi banyak pulau. Sudah? Nah, seperti katakan Angel tadi. Nah, ini kan pulaunya banyak ya. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu kan tidak mungkin ya. Nah, ini ada yang pulau yang besar. Ya, jadi kalian sudah cukup tahu ya mengenai Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, yaitu mengidentifikasi letak astronomis, geografis dan geologis Indonesia serta pengaruhnya. Nah, ini dari pembelajaran hari ini profil yang tinggi itu ini. Jadi profil belajar Pancasila ya. Apa tadi? Pertama, ya. Nah, kegiatan pembelajaran kita, nah ini ada 3 nanti ya. Jadi dari hasil asesmen awal yang Pak lakukan, jadi nanti ada 3 gaya belajar. Pertama gaya belajar visual, kedua gaya belajar audio visual, dan yang ketiga gaya belajar kinestetik. Nah, untuk yang gaya belajar visual, nah itu nanti produk yang Pak harapkan hasil dihasilkan itu adalah membuat peta konsep mengenai letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia serta pengaruhnya. Nah, nanti akan dipandu melalui LKPD ya. Nah, di situ yang kedua, gaya belajar audio visual, berarti produknya itu adalah membuat peta konsep mengenai letak astronomis, geografis dan geologis Indonesia serta pengaruhnya. Nah, nanti yang gaya belajar kinestetik itu akan membuat gambar mengenai peta Indonesia disertai letak astronomis, geografis dan geologis Indonesia serta pengaruhnya. Nah, untuk kontennya atau materinya nanti Pak share di grup kita ya, di grup kelas geografi. Jadi nanti materinya untuk gaya belajar visual nanti bisa lihat Pak berikan konten berupa gambar ya. Berupa gambar, terus itu yang gaya belajar audio visual nanti Pak berikan kontennya itu berupa video. Nah, sedangkan yang terakhir gaya belajar kinestetik nanti Pak berikan kontennya berupa gambar peta Indonesia. Nah, nanti di sana kalian isi nanti di peta itu mengenai letak astronomis, mengenai letak geografis dan mengenai letak geologis. Gimana, paham? Ya. Nanti Pak kasih LKPD, silakan kalian diskusikan dengan sama di kelompoknya. Sudah? Nanti di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab ya. Nah, bisa dilihat di buku, materinya bisa dilihat di buku, bisa dilihat di HP, dan bisa dilihat di mana saja. Silakan materinya cari sendiri sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ini dan ini yang soal nomor 1 itu menjodohkan ya. Jadi silakan kalian jodohkan.
letak geografis itu apa, letak geologis itu apa, letak astrologis itu apa, letak geomorfologis itu apa. Dijodohkan. Dijodohkan yang geologis apa. Nah, di sini dijodohkan. Tarik garis. Materinya dicari. Tarik garis. Ya, tarik garis. Geologis apa? Tarik garis. Ting, yang itu ting. Ditarik garis ya. Geologis, tarik garis. Ya, mana yang geologis? Silakan materinya boleh cari di buku, boleh di internet, boleh di Google, boleh kemana saja. Boleh, silakan. Biar cepat silakan diatur bagi tugas ya. Biar cepat. Ya. Silakan kalian diskusi sama temannya supaya cepat. Silakan diatur strateginya ya. Juga dapat utama ya. Nah, ini sama-sama. Ya, ada. Nanti jika ada perbedaan pendapat, silakan ditanggapi ya. Silakan ditanggapi atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya. Silakan dipegang jawabannya masing-masing. Ya, siapa tahu kelompok lain beda pendapatnya. Ya. Oke, silakan Ayu. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, nama saya Kade Ayu Fitri Cahyani dari kelompok 3 dan saya Melisa Diasri. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu berikut adalah letak Indonesia. Contohkanlah pernyataan berikut dengan menarik garis penghubung seperti salah satu dari bawah ini sesuai pasangannya. Yang A, letak geologi dihubungkan dengan nomor 6, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Nomor B, letak geografis dihubungkan dengan nomor 1, yaitu letak suatu wilayah atau negara berdasarkan segi fisiknya, dan dihubungkan dengan nomor 4, yaitu letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Yang nomor C, letak astronomis dihubungkan dengan nomor 2, yaitu terletak antara 6 derajat
LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Dan Ya, paham kan maksudnya apa itu? Jadi yang biru sama yang biru, yang merah sama yang merah, yang kuning sama yang kuning, yang hijau sama hijau. Nah, silakan. Ya, bisa silakan dicek jawaban kalian. Ada yang berbeda? Silakan dilengkapi. Kalau yang berbeda, ada sana, ada sana. Ada Kak Aji. Ya. saya mendapatkan yang nomor B yaitu letak geomorfologi hanya satu, yaitu Nomor 3. Oke. Ini kelompok 2 geomorfologi cuma nomor 3. Ya, ada lagi? Ada. Kelompok 1? Kelompok 1? Sama dengan kelompok 3? Sama? Sama? Oke, ya, berarti sama. Oke. Sekarang kita cocokkan sama-sama. Nah, sekarang sini serah. Ya, dan fokus. Oke, nah pertama letak geologi. Nah, baru pertama, apakah sudah benar? Sudah. Nah, jadi letak geologi itu ingat kata kuncinya jenis batuan. Geologi, ingat. Jadi geologi itu jenis batuan kata kuncinya. Jadi letak suatu daerah atau negara atau wilayah berdasarkan jenis batuannya. Tuh, ya. Nomor A sudah benar, ya. Nomor B, letak geografis. Nah, ini kelompok 3 dan 1 menjawab 2. Kelompok 2 sama? Ya. Oke, kita ini sekarang kita lihat. Nah, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sudah? Ya, yang mana ada? Yang keadaan sebenarnya? Nomor? Iya, jadi nomor B itu hanya nomor 4 saja. Ini ya. Nah, nomor C, letak astronomis. Ya, letak astronomis dah. Jadi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, itu letak astronomis Indonesia. Letak geomorfologis. Gimana? Ya, geomorfologis itu letak suatu wilayah berdasarkan ketinggian tempat. Nah, ingat, ketinggian tempat itu diukur dari permukaan air laut. Nah, itu nol itu hitung dari permukaan air laut. Nah, jadi yang nomor B hanya nomor. Nah, ini sekarang gini Pak jelaskan ya. Nah, ini letak astronomis ya, sudah benar tadi. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Jadi letak berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Ini selanjutnya. Nah, ini letak astronomis. Jadi letak astronomis Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang 65 derajat timur sampai 141 derajat timur. Sudah tadi. Nah, pengaruhnya, nah ini. Nah, jadi kalian sudah benar tadi. Jadi Indonesia memiliki dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Intensitasnya tinggi, sinar matahari juga tinggi, kelembaban juga tinggi. Nah, memiliki hujan bagi menjadi 3 daerah waktu ya, maaf salah itu 3 daerah waktu. Memiliki keragaman flora fauna dan lahan pertanian dan perkebunan yang. Jadi plate ini lempeng ya. Jadi kita diapit oleh 3 lempeng. Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo. Selain lempeng kita juga 2 gini, deretan pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, itu. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Yang bisa menyimpulkan apa itu letak geografis, apa itu letak geologis, dan apa itu letak astronomis. Ada? Kesimpulan pembelajaran ini. Kesimpulan pembelajaran ini yaitu mengenal letak-letak geologis, geografis, astronomis, dan geomorfologi yang ada di Indonesia. Letak suatu wilayah yang dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi.
Ya, jadi Yang kedua tentang geografis, yaitu tentang suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan permukaan bumi. ya. Yang ketiga tentang astronomi. Ya, beri aplaus buat di sini ada. Ini perhatikan nih. Nah, pertama, kita itu bersyukur ya hidup di Indonesia. Karena kita memiliki iklim yang cocok untuk pertanian. Itu bersyukur ya. Dan itu juga memiliki potensi kekayaan alam. Nah, yang berikutnya posisi kita strategis. Tapi kan diapit oleh itu. Nah, yang keempat, beberapa Indonesia mungkin untuk berpartisipasi aktif di. Nah, jadi itu. Nah, silakan kembali ke posisi masing-masing. Mereka dengan sebagai penduduk, ya, Pak minta satu orang yang mewakili, ya, untuk mengemukakan manfaat pembelajaran hari ini. Apa manfaatnya? Silakan. Ya, dirinya. Manfaat pembelajaran hari ini adalah kita jadi bisa lebih mengenal Indonesia. Ya, lebih mengenal Indonesia. Ya, ini mengenal mereka. Jadi itu ya. Jadi kita harus lebih mengenal negara kita sendiri ya. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Dipahami negara kita, lingkungannya bagaimana, dibatasi oleh apa, diapit oleh umur apa, diapit oleh seberapa dan bagaimana kondisinya ya. Nah itu, jadi cukup pembelajaran hari ini ya. Ada pertanyaan? Ya. Harus berikan masing-masing tugas. Jadi silakan kerjakan di rumah. Nah sesuai dengan gaya belajar kalian ya. Nanti tugasnya Pak kirim melalui grup WA kelas ya. Dan ya, jadi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada pertanyaan? Tidak. Ada 15, silakan dipinggir. Kita akhir. Ada berikan kita berdoa berdasar supaya masing-masing berdoa juga. Doa selesai. Namo Sandi. Om Sandi Sandi Sandi. Oke ya, terima kasih ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ririn Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabanan, bekerja di SMA Surya Wisata Kediri. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang sudah ditemani oleh dua orang di sebelah saya. Yang pertama itu ada Bapak Iputu Adi Budiawan, selaku rekan kerja saya di sekolah mengajar geografi di SMA Surya Wisata Kediri. Dan sebelah saya ada Bapak Igede Putra Aryawan, beliau selaku pengajar praktek CGP Angkatan 10 sekaligus mengamati dan menganalisis kegiatan pasca observasi yang akan saya laksanakan pada hari ini. Selamat siang Pak Putra. Selamat siang. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabarnya baik. Oke, mohon izin Pak, saya akan melakukan kegiatan hasil observasi yang merupakan bagian dari coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang Pak Ari. Ya, selamat siang juga Bu Ririn. Bagaimana kabar Pak hari ini? Ya, sementara saya baik. Ya, Bu Ririn. Ya, Bu Ririn, bagaimana kabarnya? Ya, sementara kabar saya baik Pak. Nah, kesempatan kita berjumpa pada hari ini Pak merupakan bagian dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik, di mana kita hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi untuk melanjutkan kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, yaitu kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi kelas. Oke, adapun tujuan daripada kegiatan kita hari ini yaitu sebagai langkah awal Bapak untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi proses perjalanan pembelajaran yang sudah dilalui
Pak Ari beberapa hari yang lalu, dan juga sebagai bentuk untuk menentukan rencana tindak lanjut Bapak apa yang akan dilaksanakan ke depannya untuk mewujudkan pengembangan kompetensi sekaligus mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang beragam di kelas Pak Mir. Baik, saya mulai saja dengan memberikan beberapa pertanyaan. Pak, bagaimana perasaan Bapak kemarin saat melaksanakan proses pembelajaran di kegiatan observasi kelas itu? Ya, oke, baik, terima kasih Bu Ririn. Ya, jadi perasaan saya pada waktu melaksanakan pembelajaran ya tentunya cukup senang Bu Ririn. Ya, cukup senang. Nah, walaupun pada awalnya itu agak sedikit grogi ya. Nah, tapi pada saat melaksanakan pembelajaran itu saya berusaha itu melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Seperti itu Bu Ririn. Baik, sepertinya perasaan senang sekaligus grogi itu sudah hal yang biasa ya kalau kita laksanakan observasi kelas seperti itu Pak Ari ya. Nah, dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, kira-kira adakah hal-hal baik yang sudah Pak Ari lakukan saat proses pembelajaran? Ya, tentunya proses pembelajaran yang saya lakukan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya Bu Ririn. Nah, adapun kelebihannya itu adalah pada saat saya menggunakan model dan metode pembelajaran itu dapat mendorong daripada kompetensi siswa itu baik untuk pengetahuan, keterampilan dan juga sikapnya. Nah, jadi di mana siswa itu mulai kegiatan pembelajaran tersebut dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, terus itu melakukan suatu pengamatan, kemudian bertanya, terus itu melakukan suatu informasi, melakukan eksperimen, mengolah informasi, dan yang terakhir itu adalah mengkomunikasikannya. Nah, itulah kelebihannya. Nah, sehingga pada nantinya akan dapat membentuk karakter siswa, ya, karakter siswa yang sesuai dengan karakter kurikulum Merdeka Belajar, yaitu berkarakter profil belajar Pancasila. Nah, selain itu juga siswa itu juga memiliki suatu karakter KSE, yaitu kompetensi sosial emosional. Nah, dari segi kekurangannya, nah pada waktu pembelajaran tersebut kekurangannya itu adalah pada waktu. Ya, jadi pada waktu siswa itu melakukan suatu diskusi itu kita itu kekurangan waktu. Nah, jadi karena kekurangan waktu, jadi ada satu langkah yang seharusnya saya terapkan pada saat pembelajaran, akhirnya tidak bisa diterapkan, yaitu langkah yang tidak bisa saya terapkan yaitu melakukan suatu asesmen akhir. Seperti itu, Bu. Oke, berarti dalam kegiatan proses pembelajaran kemarin itu ada dua hal yang terjadi Pak yaitu kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya kalau tidak salah saya menangkap yaitu bagaimana Bapak selaku guru pemimpin pembelajaran itu dapat mendorong kompetensi siswa khususnya dalam mengelola emosi sosial emosionalnya yang sesuai juga dengan profil belajar Pancasila. Dan untuk kekurangan dari kegiatan proses yang sudah berjalan yaitu kekurangan dari manajemen waktu atau pengelolaan waktu dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bapak, dari skala 0 sampai 10 setelah Bapak melaksanakan proses pembelajaran, kira-kira posisi Pak Ari ini ada di skala berapa? Kalau kita posisikan dengan skala 0 sampai 10, yang kira-kira di posisi 8 dulu. Ada di posisi 8 ya. Nah, baik, dari posisi tersebut, adakah hal yang perlu Pak Ari tingkatkan lagi untuk mencapai yang lebih baik lagi ke depannya? Ya, tentunya pasti ada. Ya. Jadi ke depannya itu saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan daripada keaktifan siswa. Itu yang pertama. Terus itu yang berikutnya itu saya akan menerapkan suatu pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE, nah, sehingga pada nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam sesuai dengan minat dan bakat daripada siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Berarti yang akan Pak Ari tingkatkan ini adalah bagaimana caranya
nanti menerapkan proses pembelajaran yang dapat melibatkan peran siswa secara aktif dalam proses pembelajaran KG. Nah, kira-kira untuk mencapai hal tersebut, apa rencana tindak lanjut yang akan Pak Ari lakukan dalam proses pembelajaran? Rencana kedepannya itu adalah saya akan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yaitu dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga terintegrasi dengan KSE. Nah, sehingga pada nantinya itu akan dapat meningkatkan daripada tujuan pembelajaran di kelas. Seperti itu. Berarti untuk pelaksanaan ini kapan Pak Ari akan menerapkannya? Tentunya saya akan menerapkannya secepatnya. Ya. Nah, paling cepat lah minggu depan. Kenapa minggu depan? Ya tentunya saya dalam menerapkan suatu pembelajaran berdiferensiasi tentunya kan pasti membutuhkan suatu persiapan, baik itu persiapan mengenai rancangan pembelajaran, model, metode, dan juga konten-konten yang beragam. Nah, sehingga pada nantinya akan dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam sesuai dengan minat dan bakat siswa. Itu. Bagus sekali Pak Ari ya. Di sini saya dapat melihat bagaimana kesiapan dan kematangan Pak Ari dalam menyusun atau merancang sebuah proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Baik, kira-kira dari kegiatan ini bagaimana pandangan Bapak atau komitmen Bapak terhadap proses pembelajaran yang akan Pak Ari lakukan nanti? Ya, komitmen saya itu tentunya dalam menerapkan suatu pembelajaran itu saya harus konsisten dan berkelanjutan. Ya. Jadi pembelajaran tersebut tidak hanya diterapkan pada saat baru observasi saja, baru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tidak ada observasi pembelajarannya konvensional. Jadi, komitmen saya itu nanti akan tetap berkomitmen itu menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan KSE, sehingga pada nantinya akan dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan tujuan daripada mereka belajar, yaitu membentuk karakter seperti itu. Untuk poin ini saya setuju sekali dengan Pak Ari yang dimana dalam menyiapkan sebuah proses pembelajaran itu memang kita harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Khususnya kita tahu sendiri bahwa kebutuhan belajar siswa itu sangat beragam. Nah, untuk memenuhi itu tentu kita harus menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini secara berkelanjutan Pak ya. Gunanya adalah agar kita sebagai pendidik dapat mendorong sekaligus melatih karakter siswa agar siswa kedepannya menjadi manusia yang lebih bermartabat. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari untuk waktunya hari ini. Saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu mengajar Bapak. Di sini saya sangat paham sekali jadwal Bapak ini sangat padat, dan tentunya saya berharap dari kegiatan pasca observasi ini dapat membantu Bapak untuk menyusun pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi ke depannya, serta dapat menjadi contoh baik bagi rekan sejawat yang lain bahwa dalam proses pembelajaran itu kita harus melakukan namanya persiapan secara matang agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Bu Dede. Nah, demikianlah proses kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Bapak Putu Ari Budiawan, di mana kegiatan ini adalah satu dari 2 kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Semoga video ini atau kegiatan pasca observasi ini dapat menjadi inspirasi dan memotivasi kita sebagai pendidik dalam merancang sebuah proses pembelajaran yang berbasis atau berpihak kepada siswa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.